Oke, gua akan jelasin gimana cara gua trading cryptocurrency dengan jangka pendek. Semoga cara ini kalian bisa gunain, semoga profit lah ya. Tapi nanti kasih aku review juga kalau misalkan kalian gunain berhasil atau gagal, kalian kasih tahu aja gitu. Jadi aku bisa perbaiki gitu kan. Cuma ini sejauh ini gua pakai cara ini gitu. Nah, tapi nggak cocok, ada syaratnya, nggak cocok untuk downtrend, fix nggak cocok. Gua tadi baru tes gagal 2 kali gara-gara lagi posisi downtrend. Kalau lagi sideways gini gua menang-menang terus gitu. Tapi kalau lagi downtrend gua kalah 2 kali tadi malahan. Jadi makanya gua keluar dulu. Gua lihat cryptocurrency lagi crash gitu. Jadi gua nggak mau dulu. Nah, di sini kenapa nih bisa turun Jeff gitu? Gua udah pelajari nih. Nah, ini MACD semakin line biru sama merah jauh, fix itu namanya long bearish. Maka sebaliknya ya, kalau dia line-nya ini biru sama merahnya lebih besar, jauh gitu, fix ini namanya long bullish. Itu. Kalau dia makin gempet-gempet gitu, berarti itu tekanan beli sama tekanan jualnya itu imbang. Jadi belum tahu jual atau belinya itu gimana. Nah, jadi kalian tungguin. Jadi selain gimana cara bisa tahu nih Jeff, bottomnya itu gimana? Nah, gue biasanya lihat dari sini. Ini stok perang penting banget sih menurut gua. Ini gila nih, ini kayak dukun sih. Nah, ketika dia di sini, ya kan? Ketika dia di sini, mana dia? Oh, salah. Sini berarti sini. Iya, sini. Nah, ketika dia di sini, dia masih di sini. Puncak di sini. Belum oversold. Nah, kalau gua biasanya belinya sukanya di sini nih. Level paling bottom. Coba kalian perhatikan stok. Level paling bottomnya tidak bisa melewati dari garis lain itu. Nah, kalian coba perhatikan aja nanti di chart-chart lain lah gitu ya. Kalian perhatikan saya bener nggak yang gua ngomong gitu. Nah, jadi gua sukanya di sini nih, garis lain ini. Ini kalau kena garis ini pasti pantul. Kalian perhatikan semua rata-rata seperti itu. Nah, jadi makanya gua nggak gitu suka sama stok RSI ya. Kenapa? Kita nggak bisa tahu level bottomnya itu di mana. Itu yang gue nggak gitu suka gitu loh. Nah, trading ini khusus cocoknya untuk volatile yang tinggi gitu kayak cryptocurrency. Kalau saham agak susah gitu. Perlu dipom-pom baru ada volume gitu. Kalau nggak ada pom-pom yang nggak ada volume jadi nganggur. Nah, kalau MACD kita lihat nih. Nah, gue nggak mau lihat MACD lagi di sini. Gue bakal lihat di RSI aja gitu. Kalau RSI udah kena bottom, fix gue beli. Nah, ini nih. Gue beli langsung dia mantul. Yang membuat ini bentuknya apa? Nah, itu dia. Orang pasti nggak mungkin lihat dari MACD. MACD ini terbentuk apabila ada pembelian dan penjual gitu loh. Tekanan penjualnya kalau dia pembelinya naik, dia otomatis cross gitu loh. Jadi aku biasa patokannya tuh di stok. Nih di stok ini gua langsung beli. Ini level bottom yang paling kandas, gak bisa dilewati. Gua langsung buy. Nah, dia di sini nih, udah lewatin sini nih. Tapi dia belum sampai kandas, masih di sini. Kita prediksi nih, kira-kira bottomnya itu di mana? Kita nggak ada yang bisa tahu kan? Pasti garis Bollinger biru-biru ini masih di sini nih, belum nampak di bawah. Kalian prediksi lah gitu, agak-agak sini gitu, agak mendekati dari garis itu gitu. Mungkin kita nggak bisa dapat harga di bottom kali. Itu nggak akan bisa dapat gitu. Ya kan, mungkin orang-orang yang profesional ya bisa dapat. Kalau kita nggak bisa dapat. Ya jadi kalau gua bisa, yang penting gua nggak ketinggalan kereta gitu aja. Jadi gua beli nih, gua udah dapat nih USD-nya berapa, gua udah antri buy. Tiba-tiba pup match, langsung naik di pompa sini, langsung udah turun sini ya kan. Nah, di sini terkonfirmasi golden cross, di sini udah overbought, udah mantul ke sini, udah fix terbang. Terbang ke atas sampai sini. Nah, peraturan pertama dari Bollinger Band, kalau dia belum hit di sini jangan jual. Gitu loh, kalian tungguin, pasti nanti sini ada tekanan jual. Nah, kalian perhatikan ini merah-merahnya, nggak akan bisa jatuh. Kenapa? Ini mungkin yang jual-jual ini orang-orang yang nggak lihat chart, bisa aja pakai pemula, orang-orang yang pemula atau apa kayak takut FOMO, takut jatuh lagi harganya gitu kan. Ada yang kayak gitu. Atau mungkin ada orang yang udah di harga sini kayak gak mau lagi kesempatan gitu untuk keluar, bisa aja gitu. Ini banyak macam sih alasannya kenapa dijual. Nah, di sini kalian perhatikan di sini MACD-nya. Jika biru sama merahnya jauh, berarti itu namanya long bullish. Gitu loh. Fix.
Habis itu udah ini peraturan pertamanya adalah dia harus sentuh. Yang kedua kalian perhatikan MACD-nya. Yang ketiga stoknya ini harus di atas overbought baru kalian jual. Habis itu yang keempat peraturannya itu adalah stok RSI-nya harus di overbought gitu. Nah, jadi kan kalian pasang ini jualnya di sini, di garis ini. Ya, garis inilah contohnya. Enggak tinggi-tinggi kali di sini, pam. Ya udah, ini cara paling aman. Ya kan, kita kan nggak tahu ya market itu seterusnya kemana. Ini kan kalau udah digambar, wah kalau udah digambar gini gue seharusnya tahan dong sampai di atas ini. Kita nggak bisa tahu market itu bakal kemana, atas atau ke bawah, kita nggak bisa tahu. Yang penting kita amankan profit gitu, kalau gue sih gitu. Nah kalian perhatikan dari sini, kalian beli, kalian taking profitnya di sini. Nah udah berapa persen cuy, 7%, kurang apa lagi boy gitu, kurang apa lagi, itu udah mantap gitu kan. Ya peraturan saham makin serakah makin hancur, mending gak usah deh. Makin optimis jadinya pesimis, mending gak usah. Gue udah kapok, gue udah capek cuy. Gue pada saat gue optimis antem ke 3.500 dibanting anjir, sakit cuy. Jadi gue di sini kan ya adalah sedikit FOMO gitu, takut jatuh ya kan. Udah kayak gitu aja konsepnya, beli jual udah. Nah ketika di sini sentuh, nah ketika sentuh sini itulah saatnya kita watch gitu loh, kira-kira dia bisa sentuh nggak sini. Kalau nggak bisa sentuh sini, jangan beli. Dia akan naiknya terbatas, percaya sama aku, kalian lihat aja chartnya beberapa gitu, dia naiknya akan terbatas kecuali ini trend line-nya MA-nya bullish. Ini MA-nya, ini MA 200-nya itu di bawah, habis itu ungunya itu di atas merahnya. Nah, sesuatu yang bullish itu pasti naik terus kayak antam gitu, naik terus. Tapi ini lagi posisi membentuk reversal. Nah, kita kan berarti kan masih belum terkonfirmasi bullish, belum. Nah, biasanya setelah habis itu dia akan sentuh nih ke sini. Jangan beli. Peraturan pertama adalah ketika disentuh kita tunggu ketika dia hit di bawah. Nah, dia naik lagi sentuh, langsung dibanting. Nah, ini gimana Jeff bisa tahu bottomnya gimana? Fix. Kalian perhatikan ini stoknya. Nah, ini kuncinya, ini peran utamanya nih. Si bakpao ini peran utamanya. Sama ini juga. Pokoknya tiga-tiganya harus terkonfirmasi. Ini oversold, buy. Fix. Jangan lagi ditunggu-tunggu. Jadi kalian prediksi lah gitu kira-kira. Wah, dia di harga sini. Bottomnya tuh kira-kira di mana ya? Kan kita nggak bisa tahu ya. Kan prediksi aja harganya, misalkan di sini gitu. Ya udah ya. Anjir gua nyesal dong. Gua nggak beli di sini. Kita nggak bisa tahu harga marketnya di bottomnya di berapa. Tapi yang penting kita nggak ketinggalan kereta. Itu poinnya. Jadi kita udah beli di sini. Kita ada antri. USD-nya berapa? Kita ada antri 199. Oke, kita ada antri. Itu kan sampai sini nih. Jatuh, bam. Habis itu di sini membentuk, dia ada tekanan jual tapi dia naik. Bentuk doji dah di sini. Nah, di sini dia level bottomnya udah naik, pam, dibanting ke atas, tam. Nah, peraturan ke satu lagi ingat. Ketika kalian analisa di sini. Nah, kalian bikin garis line. Kalau kena biru udah gua jual. Gua nggak peduli dia mau naik turun, terserah. Ya, pokoknya peraturan pertama itu kena jual fix gitu. Ya udah, lalu itu kalian kena sini jual keluar, berarti kalian udah ngambil zona aman gitu loh. Kalian nggak terlalu serakah gitu loh. Pokoknya gak lewatin garis biru ini jual gitu. Jangan terlalu kalian ekspektasi tinggi kali sampai sini ya. Nggak tiba-tiba kalian jual di sini nggak kena udah longsor, pam, kan sayang ya gitu kan. Kita kan nggak bisa tahu ya pergerakan market gimana. Nah, ini dia terkonfirmasi dia bullish karena kan di sini. Nah, peraturan kedua MACD sama ininya masih lebar, berarti dia fix long bullish gitu loh. Nah, itulah cara gua biasanya trading. Nah, coba kalian praktekin loh pakai uang lah. Coba misalkan kecil-kecil aja mulai dari 10.000. Kalian bikin kalau misalkan trik gua nih rasio kemenangannya itu lebih tinggi daripada kekalahan. Nah, kalian boleh tambah lah uangnya gitu loh. Ya, semoga ilmu ini manfaat untuk kalian. Oke? Sip, salam profit untuk kita semua.